Desa Cirangkong adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Wilayah ini dikelilingi oleh desa-desa tetangga. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Cipancur, di utara dengan Desa Cilandak, sementara di selatan dan barat berbatasan langsung dengan Desa Cirende dan Benteng, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Cempaka. Secara keseluruhan, luas wilayah Desa Cirangkong mencapai 516 hektar, didominasi oleh lahan persawahan dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Desa Cirangkong secara administratif didirikan pada tahun 1982 sebagai hasil pemekaran dari Desa Cilandak. Sejak saat itu, desa ini tumbuh sebagai wilayah mandiri, dengan pemerintahan desa yang aktif menjalankan pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pelayanan, maupun pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk kewilayahan Desa Cirangkong, kita ceritakan dulu ya yang disebut menjadikan Desa Cirangkong. 1982 ini masih dalam arti pemekaran dari Desa Cilandak yang depan. Sejarah dari Desa Cirangkong ini, dulu ada Kali Cirangkong. Itu kan musim kering, di situ ada tanah, semuanya kering, tapi di situ ada air sedikit, itu kan dari kali tersebut suka dilewati apa istilahnya kerbau di situ ya. Ternyata suatu saat ada burung rangkong ke situ minum. Nah, di kali tersebut, padahal di kali tersebut sangat kering. Ternyata di sungai tersebut ada sedikit air. Ya. Di situ tempatnya membala kerbau. Di situ awalnya datanglah burung rangkong. Nah di situ burung rangkong itu minum, itu salah seperti itu. Nggak beberapa kemudian ini menurut sejarah orang tua yang dulu ya gitu. Nah setelah itu ada hujan yang lebat melalui Kali Cirangkong tersebut. Disitulah sejarah dari Desa Cirangkong tersebut. Setelahnya pemekaran dari Desa Cilandak ya, jadilah di sini disebut Desa Cirangkong. Itu sejarahnya. Desa Cirangkong terbagi menjadi 3 rukun warga dan 13 rukun tetangga. Pusat pemerintahan desa berada di Balai Desa Cirangkong yang menjadi tempat pelayanan masyarakat dan kegiatan musyawarah desa. Fasilitas ibadah cukup lengkap. Terdapat 6 masjid jami yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam bidang pendidikan, Desa Cirangkong memiliki 2 sekolah dasar, yaitu SD Negeri 1 Cirangkong dan SD Negeri 2 Cirangkong, serta 3 gedung madrasah yang menunjang pendidikan keagamaan masyarakat setempat. Kehidupan masyarakat Desa Cirangkong masih erat dengan tradisi. Salah satu budaya yang masih lestari hingga kini adalah kesenian sisingan. Biasanya ditampilkan saat acara hitanan atau syukuran. Sisingan menjadi bentuk hiburan sekaligus simbol kebanggaan daerah. Anak-anak dilatih sejak dini agar budaya ini tidak hilang di telan zaman dan tetap menjadi identitas budaya warga Cirangkong. Salam kenal dari Abah, namanya Abah Bastardi yang punya grup sisingaan anu aya di Desa Cirangkong di RT 05 RW 01 Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. Kalibat dina sisingaan ngawitan ti Warsi 97. Sisingaan teh adalah lambang Siliwangi. Naon artina Siliwangi teh nyata saling sengitan kurang Sunda mah. Saling sengitan, saling elingan, saling bantu. Nyuhunkeun dukunganana we. Di para rekan-rekan, para sadulur anu seneng karena khas kesunaan di Jawa Barat mah orang Sunda. Ini kesenian khas Jawa Barat. Sanes khas Subang, sanes khas Purwakarta, sanes khas Karawang. Kesenian Sunda asli Jawa Barat. Pokoknya di pihak Abah, kru Sri Rahayu Jaya anu aya di Kampung Tagalaga Desa Cirangkong nyuhunkeun bantosanana ti para rekan-rekan, ti para beliau-beliau sok junjung tinggi kesenian Sunda anu aya di Purwakarta, khususnya sisingaan, seluruh sisingaan anu aya di Jawa Barat. Ulah aya sistem berat sabelah terbuka, siapa saja
yang mau, siapa saja yang hobi, silahkan ikut gabung. Pemerintah desa menjadi ujung tombak pembangunan wilayah. Kepala Desa Cirangkong dalam kepemimpinannya terus mendorong program-program berbasis kebutuhan masyarakat. Selain pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD juga berperan aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya kebijakan desa. Perkenalkan, nama saya Asep Sutrisno SPD, jabatan Ketua BPD Desa Cirangkong. Untuk pembangunan di desa, pertama kami selaku BPD mengadakan dulu musdus nih, musyawarah dusun, menampung aspirasi dari warga, apa saja keluhan-keluhan dari tiap wilayah. Nah, setelah sah musyawarah dusun atau musdus, kami bawa di musdes, musyawarah desa, nanti ditentukan prioritas utama apa dan apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa. Kami menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi warga, kepala desa untuk disetujui atau untuk dituangkan dalam program anggaran desa. Gitu. Kami selalu mengadakan rapat-rapat di desa, di masyarakat, kumpulan-kumpulan di per RW, tiap-tiap RW, dan bertanya kepada warga untuk mengajukan apa-apa saja yang diharapkan, yang mau dibangun atau yang diperlukan oleh tiap-tiap wilayah. Dan Bapak catat, bawa rempugan dengan anggota BPD, lalu dibawa ke musyawarah desa. Potensi di desa Cirangkong karena sudah diketahui sebenarnya pertanian ya. Ya, pertanian dalam hal ini banyak yang perlu dikembangkan dan masih ketinggalan. Sebenarnya kebutuhan di desa ini dalam pertanian itu baik dari penanaman jagung, kacang, itu masih perlu dikembangkan. Itu jadi dalam hal ini memfasilitasi untuk pertanian, BPD juga mengundang dari tingkat kecamatan untuk memberi masukan bagaimana cara penanaman atau pengembangan pertanian. Bapak berharap kepada seluruh warga desa Cirangkong, baik anak muda, baik orang tua, tolonglah apa yang diprogramkan oleh pemerintah tingkat kabupaten untuk aktif bergotong royong, untuk aktif membangun, segera lebih ditingkatkan karena memang masa-masa yang lalu atau tahun lalu cukup bagus, agar lebih ditingkatkan lagi. Karena sementara ini desa kami ini kan macam desa itu ada 3 Neng, ada desa maju, ada desa berkembang, ada desa maju, dan desa mandiri. Nah, desa Cirangkong baru masuk desa maju. Alhamdulillah. Sekarang lagi persiapan untuk desa mandiri. Insya Allah kedepannya kami berharap pada warga untuk lebih aktif lagi, program-program desa didukung. Desa Cirangkong adalah desa yang sederhana namun kaya akan potensi dan semangat warganya. Dengan alam yang subur, budaya yang terjaga, dan masyarakat yang kompak, desa ini terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik, tanpa melupakan akar dan sejarah yang telah membesarkannya. Nah, salah satunya tantangan dari desa kami ya. Ini walaupun kita tidak ada zona industri, ya, zona industri ada juga, ada mungkin mau ada industri ini nggak keberlanjutan, di segi pembangunan dulu juga nggak berlanjut gitu kan. Ya dari tantangan kami, ya salah satunya itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, ya khususnya desa Cirangkong, dan juga untuk mengurangi pengangguran gitu kan. Dalam arti gimana caranya? Ini anak-anak yang putus sekolah gitu kan, walaupun sudah tamat ada putus sekolah, ini jadi tantangan saya gitu kan. Dalam arti ini gimana nih arahkan nih anak-anak masyarakat ini usianya seperti ini gitu kan. Nah ini walaupun tidak ada pabrik di Cirangkong, tapi sudah berjalan, kita menitipkan ada kerjasama antar desa. Kita tolonglah desa kami karena tidak ada zona industri, di desa lain depan itu ada industri, ya gitu kerjasama antar desa gitu.
tantangannya, yaitu untuk gimana caranya ini jangan sampai ini meledak di segi anak-anak pengangguran, terus ini gimana caranya untuk meningkatkan perekonomian. Ya, harapan kami ke warga masyarakat yang tetap setiap kami ada kegiatan majlis taklim atau apa yang menghimbau kepada masyarakat, yuk kita sama-sama untuk membangun desa Cirangkong untuk menuju, apalagi sekarang masih desa bermaju, untuk desa berkembang. Kami tidak bisa bersendiri bekerja karena tanpa ada masyarakat untuk mendorong kami gitu kan. Kami selaku kepala desa tidak ada artinya kami tidak sendiri, tetap kita harus ada sebagai mitra baik di kelembagaan atau masyarakat. Harapan kami untuk ke depan ya kita bisa kerjasama baik gotong royongnya atau yang lainnya itu untuk memberikan kami juga sebagai kepala desa untuk memberikan motivasi kepada kami. Oh beginilah kita harus ganti mindset seperti ini, kita diterapkan. Oh kelemahannya ini, itu pun bagi kami untuk evaluasi kinerja kami, program-program ini. Oh ini terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu kan, gimana caranya untuk masyarakat ini sangat mengerti gitu kan. Nah itu ya tetap harapan kami ke depan untuk mengajarkan masyarakat. Karena apa? Karena untuk menuju desa mandiri itu banyak hal untuk menunjangnya, dalam arti ya seperti pendidikan yang lainnya sudah ada, tapi kekurangannya itu ada pasti ya, kita tingkatkan. Udah kembali juga atau ngomong sebuah diri tapi masih desa maju gitu kan. Itu harapan kami untuk ke depan.